saya Windy Oro dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi antar budaya dengan dosen pengampu Dr. Grace Sendo SEMA. Komunikasi antar budaya. Ketika adanya komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, disitulah terjadinya komunikasi antar budaya. Kemudian Stuart Tubis mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Pernyataan ini beranggapan bahwa perbedaan cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, komunikasi antar budaya ini akan terjadi ketika adanya komunikasi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda demi mencapai suatu tujuan komunikasi yang sama serta terjalin interaksi yang lancar pada hakikatnya. Hakikat komunikasi antar budaya. Hakikat dari komunikasi antar budaya ini merupakan kegiatan yang terjadi dalam berkomunikasi setiap individu dengan individu lain, baik dua orang yang bahkan lebih, sehingga terciptalah kemudahan dan pemahaman segala macam bentuk perbedaan yang ada. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antara individu. Hal itu pun terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam budaya, dan perbedaan inilah yang harus didukung, dipelihara, dan dilestarikan. Selain itu, pada hakikatnya komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Fungsi komunikasi antar budaya. Adapun beberapa fungsi dari komunikasi antar budaya, diantaranya yaitu yang pertama ada menyertakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. Kemudian yang kedua, menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antara pribadi dalam interaksi tersebut. Kemudian yang ketiga ada menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Kemudian yang terakhir ada hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Tujuan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda. Sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan komunikasi antar budaya pun juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi. Agar informasi yang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukan adanya komunikasi antar budaya ini. Komunikasi antar budaya dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya antara lain. Yang pertama ada mobilitas. Perjalanan dari negara satu ke negara lain sudah bukan menjadi hal yang khusus lagi, alias kegiatan ini sudah menjadi kegiatan umum yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya peluang-peluang bisnis yang menggiurkan dan pendidikan yang menjamin, sehingga terjadilah mobilitas yang luas dan terjadilah berbagai budaya yang menyatu pada satu wilayah. Kemudian ada ekonomi. Faktor ekonomi pun juga mempengaruhi adanya komunikasi antar budaya, seperti pada contohnya negara Indonesia yang memiliki ekonomi berkembang akan mengalami ketergantungan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi, sehingga terjadilah perpindahan pekerjaan dan terjadilah penyatuan budaya dalam satu tempat. Kemudian ada teknologi. Teknologi akhir-akhir ini tumbuh semakin pesat, sehingga teknologi pun mampu membawa kultur luas masuk ke suatu wilayah yang dapat mempengaruhi budaya bangsa. Oleh karena itu, teknologi pun menjadi komunikasi antar budaya
menjadi lebih mudah dan praktis. Bahkan cepat atau lambat teknologi dapat memberikan dampak akan terjadinya pertukaran budaya secara besar-besaran. Kemudian ada imigrasi. Sudah tidak aneh lagi ketika kita berjalan di rumah sendiri, kemudian kita melihat orang asing di sekeliling kita. Hal itu terjadi karena adanya kegiatan imigrasi untuk suatu kepentingan, sehingga terjadilah penyatuan budaya atau biasa disebut dengan akulturasi. Akulturasi tersebut menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya. Kemudian yang terakhir ada politik. Kepentingan politik pun juga ikut andil memberikan dampak munculnya komunikasi antar budaya. Seperti halnya saat Raja Arab berkunjung ke Indonesia atau sebaliknya, saat Presiden Jokowi berkunjung ke negara Australia. Kunjungan negara inilah yang mendatangkan komunikasi antar budaya. Kemudian ada model komunikasi antar budaya. Kita bisa melihat penjelasannya yang ada di gambar. Perbedaan komunikasi antar budaya dan lintas budaya. Komunikasi antar budaya merupakan suatu yang memiliki arti umum pada komunikasi antar individu yang mempunyai latar belakang atau pola hidup yang berbeda. Namun seringkali terdengar bahwa komunikasi antar budaya memiliki pengertian yang sama dengan komunikasi lintas budaya. Padahal komunikasi lintas budaya sendiri lebih fokus pada perbedaan fenomena komunikasi dalam budaya antar individu, seperti gaya komunikasi laki-laki berbeda dengan perempuan, sehingga terjadilah persilangan antara bahasa pada komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang disebut sebagai komunikasi lintas budaya. Kemudian ada studi kasus komunikasi antar budaya antara karyawan warga negara Jepang dan Indonesia di PT Tokyo Yulen Indonesia. Para informan penelitian memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Karyawan Indonesia ada yang bersuku Batak, Jawa, dan Sunda. Karyawan Jepang berasal dari Tokyo, Osaka, dan Fukuoka, yang memiliki budaya yang berbeda pula dalam konteks aksen dan gaya berbicara. Komunikasi antar budaya antar karyawan warga negara Jepang dengan Indonesia di PT Tokyo Yulen Indonesia berupa pertukaran informasi, saling menyampaikan pesan, pendapat, usulan dalam pertemuan atau rapat, berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik, melakukan negosiasi bisnis, dan lain-lain. Aktivitas komunikasi tersebut dilakukan baik secara verbal maupun non-verbal. Berdasarkan pengamatan penelitian, karyawan Jepang dan Indonesia pada umumnya relatif dapat berkomunikasi antar budaya dengan baik. Karyawan Indonesia lebih memilih aman jika karyawan Indonesia diminta untuk mengerjakan suatu tugas oleh orang Jepang, karyawan Indonesia selalu berusaha siap melakukannya. Jika karyawan Indonesia kurang atau bahkan tidak paham permintaan atau perintah orang Jepang, karyawan Indonesia kadang-kadang memilih bertanya pada sesama karyawan Indonesia. Karyawan Jepang dalam banyak kesempatan pada umumnya akan bertanya terlebih dahulu kepada karyawan Indonesia apakah karyawan Indonesia sibuk untuk melakukan perintahnya. Hal ini dilakukan orang Jepang seperti basa-basi karena walaupun karyawan Indonesia sibuk, orang Jepang tersebut berharap karyawan Indonesia dapat melakukan perintah atau pekerjaannya. Orang Jepang seperti apa yang dikatakan Hall merupakan masyarakat dengan high contact culture atau communication. Mereka melakukan basa-basi dan jika menyampaikan pesan secara tidak langsung atau tidak to the point. Dalam konteks aktivitas komunikasi antar budaya di lingkungan kerja, karyawan Jepang secara kultural dan sosiokultural dikenal sebagai orang yang memelihara aktivisme. Berdasarkan pengamatan peneliti, karyawan Jepang memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat keputusan akan suatu penyelesaian masalah. Orang Jepang sangat menjunjung tinggi terciptanya keharmonisan dalam hubungan kerja, agar keputusan dapat diambil dengan meminimalisir konsekuensi yang kurang baik pada anggota kelompok. Orang Jepang tersebut mendiskusikan dengan atasannya. Keputusan yang dibuat karyawan Jepang seringkali dinilai oleh karyawan Indonesia terlalu lama. Karyawan Jepang disiplin dan menghormati waktu. Orang Jepang jika berjanji akan bertemu, misalnya bertemu untuk melakukan rapat jam 8, maka dia akan datang sebelum jam 8 atau paling lambat jam 8. Karyawan Indonesia kadang-kadang datang lebih dari jam 8.
Orang Jepang tidak menegur secara langsung atas keterlambatan tersebut, tetapi nonverbal mereka melakukan bahasa tubuh atau pandangan matanya menunjukkan kesan kurang suka. Hal tersebut peneliti amati secara langsung dalam observasi sehari-hari ketika melakukan penelitian. Disiplin merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan mencapai target-target perusahaan. Karyawan Indonesia belajar dari disiplin orang Jepang, masalah mengelola waktu. Orang Jepang dikenal sangat disiplin dalam mengalokasikan dan mengelola waktu. Budaya tepat waktu dalam memenuhi janji, melaksanakan dan menyelesaikan tugas, serta kewajiban menjadi rujukan bagi karyawan Indonesia. Disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku pegawai atau karyawan terhadap peraturan organisasi. Karyawan Jepang di PT Tokyo Yulen Indonesia cukup toleran terhadap karyawan Indonesia yang beragama Islam. Sikap toleran karyawan Jepang ditunjukkan dengan membiarkan atau memberi izin pada karyawan Muslim menjalankan ibadahnya di kantor. Halnya pada saat karyawan Muslim melakukan sholat dan puasa, menyediakan tempat bagi karyawan Muslim untuk melakukan sholat. Demikian pula karyawan Indonesia yang beragama Islam bertenggang rasa ketika orang Jepang misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung daging babi atau minuman-minuman yang mengandung alkohol. Sebaliknya, orang Jepang memberi tahu apabila ada makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak boleh atau haram dikonsumsi oleh orang Islam seperti daging babi, alkohol, dan sebagainya. Toleransi beragama pada prinsipnya merupakan sikap saling menghormati dan menghargai penganut agama lain. Tumbuhnya sikap toleransi membuat hidup damai, saling berdampingan, dan menghindari kebencian serta permusuhan. Manfaat mempelajari komunikasi antar budaya. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya ini, kita mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi ketika menemukan orang dengan pola hidup yang berbeda, agar tidak terjadi kesalahpahaman, bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Dan juga di saat kita sebagai orang ketiga yang melihat kedua orang sedang bertikai karena berkomunikasi, mereka saling salah paham, maka di sanalah kita dapat menjadi jembatan di antara keduanya.